Kita tahu sekarang. Nah itu udah ngomong. Kita tahu sekarang berarti kemarin belum tahu. Kemarin tuh Iya. belum tahu bahwa yang lagi keadaan susah itu Allah turut bekerja. Nah kita belum ngerti, belum tahu. Kok nggak enak sih? Padahal itu desain yang Tuhan izinkan dan Tuhan bergerak di dalamnya untuk membawa kebaikan. Ya toh? Nah tapi kan kita nggak tahu. Nah kalau kita dewasa kadang kita nggak ngerti, kita nggak tahu, tetapi kita belajar percaya tanpa ngerti. Nah kalau yang kayak gini nih, ya jadi nggak komplain, nggak sungut-sungut, gitu ya. Kita pegang ayat ini walaupun nggak ngerti. Nah, tapi cuman mulut kita confess aja, ini baik, gitu ya. Nah ini yang level yang umumnya kita begitu, gitu ya. Sulit untuk melihat koreksi terhadap diri sendiri itu sangat-sangat sulit semua manusia. Semua manusia itu menganggap apa yang dia lakukan itu sudah benar, gitu ya. Jadi sulit gitu ya, melihat Allah bekerja itu sulit gitu loh. Gitu ya. Nah, tapi nanti kita lihat ini ayat kan dalam banget ini teman-teman. Roma 8:28 ini wah tuh dalam banget ya. Itu tadi sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita nih. Nanti kita bahas kitanya itu siapa. Sekarang kita ngomong mendatang kebaikan bagi kita. Nah, kata-kata kebaikan aja yang Tuhan maksudkan baik dengan yang di otak kita baik kan beda. Ya, yang di otak kita baik itu kan enak. Gitu ya. Semuanya lancar enak. Nah, itu baik. Tapi yang di pandangan Tuhan kan baiknya beda. Gitu ya. Nah, ini yang sulit jadinya kalau pandangan tidak sama, pola pikir paradigma tidak sama dengan Tuhan, ini sulit. Makanya tahunya belakangan. Kalau sudah lewat baru tahu. Nah gitu ya, karena nggak selaras pandangannya. Nah kita mesti tahu nih, ya yang dimaksud Tuhan baik itu apa. Kalau selama tidak tahu ya kita tetap di setiap kejadian itu ya boleh-boleh juga sih percaya buta ya. Percaya Tuhan itu pasti nggak mau ngasih yang jelek buat kita, itu boleh gitu ya, bukan nggak boleh. Tapi kalau kita belajar jadi dewasa, kita bisa mengkoreksi diri nantinya, gitu ya. Jadi ya emang paling sulit. Ayatnya kita tahu sekarang, tapi ndak kita tahu waktu menjalani. Nah itu yang nggak bisa, yang itu sulit. Nah tapi kita kan tetap berusaha ya. Kenal Tuhan gitu ya, jalan-jalannya Tuhan kan terus kita belajar. Kan bukan berarti tidak tahu terus lepas gitu aja ya, ndak ya. Ya akhirnya kadang kalau orang yang nggak dewasa, orang yang bebal, dia udah lewatin, Tuhan udah tunjukin jalan-jalan semua, tapi dia nggak bisa belajar. Nah ini kan sulit jadinya, ya toh. Nggak tujuannya nggak kayak gitu. Tujuannya Tuhan kan nanti kalau kamu tahu ya kamu berubah gitu kan. Berubah itu bertobat gitu ya. Nah jadi kata-kata yang baik di mata Tuhan kita mesti tahu. Sehingga nanti yang Tuhan kerjakan arahnya ya ke sana. Kalau kita nggak tahu ya sampai kapanpun kita nggak bisa. Bahasanya beda sama Tuhan. Karena targetnya beda. Nah sekarang paling gampang makanya kita punya visi dasar di dalam Tuhan. Menjadi serupa dengan dia. Itu visi dasar apapun yang dikatakan, apapun yang ini itu harus dibangun di atas itu. Menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi kalau ngomong mendatangkan kebaikan, apa kebaikannya? Ya kita jadi semakin serupa dengan Tuhan. Ya itu paling gampang banget gitu loh ya. Ya, jadi setiap kejadian yang nggak enak itu mencetak kita, mengarahkan, membuat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Sedikit, bukan langsung plak serupa 100%. Cuman gesekan sedikit, buang jeleknya supaya kita lebih mirip sama Tuhan sedikit gitu. Di setiap satu kejadian gitu ya. Ada rumah lama, ada apa yang Tuhan mau hancurkan yang lama-lama. Maksudnya gitu baik. Ya ini yang paling simpel ini. Nah itu kan tidak bisa mata kita. Emang gampang orang bisa begitu. 1 juta belum tentu 1.
bukan 101. 1 juta belum tentu 1. Ya, 1 juta orang Kristen belum tentu 1. Ya, bisa jadi di setiap kejadian itu merefleksikan diri. Oh, gini, jadi aku jadi serupa dengan dia gitu ya. Nah, selama ini tidak bisa, jadi seperti tadi saya ngomong waktu Sally ngomong ya. Allah turut bekerja. Allah kerjanya ya ke arah kita itu jadi serupa dengan dia. Mendatangkan kebaikan. Tapi kita maunya yang Allah kerja itu biar kita enak. Gitu kan? Kan tidak nyambung. Jadi kalau Tuhan mau kamu ke kanan. Nah kitanya ke kiri. Kitanya ke kiri. Malah kalau kita tidak ngerti, tidak kenal Tuhan. Kita justru merusak jalan-jalan Allah turut bekerja itu kita rusak malahan. Jadi misalnya Allah turut bekerja menjadi singkat. Kamu 1 bulan lolos. 1 bulan lewat. Tapi karena kita itu nggak belajar. Nggak ngerti target Tuhan, kebaikan, visinya nggak ngerti. Jadi 1 bulan yang harusnya lolos malah bisa 1 tahun. Bila 1-2 tahun. Bisa seumur itu nggak lolos-lolos. Nah itu kan berat sekali. Berat-berat super. Itu yang dibutuhkan yang Tuhan ngomong. Contoh aku. Lemah lembut rendah hati. Itu kunci daripada posisi Maria. Kalau pewahyuan rema-rema turun itu cuma 1. Rendah hati. Lemah lembut. Gak keras. Pak Agus tadi sudah ngomong ya. Nah itu. Nah, itu semua adalah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Gitu loh. Jadi ngomong mengasihi Tuhan itu berat sekali, teman-teman. Tidak segampang terucap aku mengasihi Tuhan. Kayak nyanyi, nangis-nangis. Tidak seperti itu, jauh. Itu sinetron. Sinetron banget. Yang mengasihi Tuhan itu yaitu akhirnya dia ngerti kalau Tuhan itu kerja buat kebaikan saya jadi serupa dengan dia. Dan apa ciri mengasihi Tuhan? Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Lah kalau hidupnya enggak cari rencana Tuhan, terus panggilannya dari mana? Itu tiap hari panggilannya yang manggil Mammon. Tiap hari bergumul sama uang kerjaan terus. Yang manggil itu Mammon, setan tiap hari itu. Tenaganya, arahnya semua udah diarahkan dari Mammon. Tetapi orangnya masih sok rohani juga. Ya, jadi ini tulis bagi mereka yang terpanggil. Nah, ini ada 2 kata penting. Ciri-ciri orang mengasihi Tuhan. Terpanggil dan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu ya kehendak Tuhan. Sama ya. Nah sekarang terpanggil. Terpanggil berarti dengar dong. Kalau nggak dengar ya nggak bisa. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dengar. Tapi harus tahu juga rencana Tuhan. Kehendak Tuhan. Harus tahu. Kalau nggak tahu gimana dengar panggilannya. Karena panggilannya kan ada di dalam rencana Tuhan. Ada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita tahu kehendak Tuhan. Itulah panggilan kita di dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang ngomong kamu ke kanan. Itu panggilannya kamu harus belok kanan. Nah kalau nggak tahu rencana Tuhan. Nggak tahu panggilan Tuhan. Nggak cari. Nah tiap hari siapa yang manggil? Mammon. Tiap hari apa? Kejar-kejaran sama Mammon. Kebutuhan gini, kurang ini, itu. Terus aja gali Mammon. Ada ujungnya? Nggak ada. Sampai mati nggak kemana-mana. Ini bahaya banget. Jadi ngomong mengasihi Tuhan dari ayat ini. Itu kedalamannya men. Aduh babak belur. Lemah lembut, rendah hati. Tiap hari cari rencana Tuhan. Tiap hari cari kehendak Tuhan. Baru bisa jawab panggilannya. Karena panggilannya itu ada di dalam rencananya. Kalau nggak intim sama Tuhan, nggak di posisi Maria, nggak lemah lembut, nggak rendah hati. Baca firman coba 10 tahun. Ada perubahan nggak hidupnya? Nggak ada. Kalau tidak ada modal kerendahan hati, kelemah lembutan, di posisi Maria itu sia-sia. Rumah lama semakin kuat, rumah barunya itu bukan yang berfondasi. Jadi rumah palsu, iman kosong gitu. Nah kita lihat nih ayat
Yang mengasihi Tuhan berat enggak sekarang mulut kita ngomong mengasihi Tuhan itu? Semua kan lip service. Di kulitnya tok dipikir mengasihi Tuhan indah-indah. Gitu kan? Turut bekerja, indah-indah, semua diindahkan, semua dienakkan buat kita. Jauh dari itu. Ya, walaupun kita pemenang loh ujungnya. Tapi kan tidak bisa. Kita berpegang cuman pada itu tok. Ya. Kita ya dapat kesulitan, tapi kita juga dapat kelegaan. Kita dapat jawaban, semua dapat. Ya, kenapa kadang ada kesulitan gini gitu? Kenapa Tuhan turut bekerja? Ya karena kitanya kan jauh dari Tuhan. Kitanya itu nggak sama banget dengan pikiran Tuhan. Makanya Tuhan terus saja harus dampingin kita. Dia turut bekerja. Jadi semua diatur. Gitu. Karena kitanya itu bebal banget. Kita nggak tahu. Jauh mengenal dari Tuhan itu jauh banget. Tapi coba kita udah sepikir dengan Tuhan. Semuanya segambar serupa dengan Dia. Kan Allah nggak turut bekerja. Ya Allah di dalam kita ya emang bergerak kita. Seirama. Ya. Jadi ini ayat Roma 8:28 ini dalam banget. Ya kalau ngomong mengasihi Dia. Wah itu kamu mesti habis duluan. Habis. Udah babak belur, tak karuan gini gitu. Udah nyerah, udah deh nggak bisa. Kalau nggak melalui Tuhan, kalau nggak ngandelin Tuhan hidup ini nggak bisa. Baru bisa ngomong dan terus tiap hari itu harus mencari rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau nggak nyari kehendak Tuhan, nggak nyari rencana Tuhan, itu tidak bisa dikatakan mengasihi Tuhan, tidak bisa. Itu mengasihi diri sendiri, mengasihi dunia, mengasihi mamon. Apa yang kamu cari? Nah itu yang kamu kasihi. Ya, ini